Oh, hati dia. Tadi udah ambil 5. Taruhlah di sini. Tutup nih. Biar ada sayangnya di bawah ya. Di bawah. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku mau nge-share kegiatan aku seputar warung lagi ya teman-teman. Ini aku tuh nge-challenge untuk warung untuk 1.500.000, kira-kira bisa dagang apa ya. Yuk ikutin dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip, harus nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya budget 1.500.000. Oke, ini untuk tips yang pertama, teman-teman harus cari dulu, teman-teman harus mau gunakan uang 1.500.000 itu untuk apa? Untuk berdagang warung kah, atau untuk berdagang kuliner kah, atau untuk berdagang kopi keliling gitu ya teman-teman. Karena budget 1,5 juta itu udah lumayan buat dagang kecil-kecilan, dan kebetulan juga untuk 1.500.000 di warung aku itu udah dapet banyak banget ya teman-teman. Dan ini untuk 1.500.000-nya ini aku bagi dua video ya teman-teman. Dan untuk video pertama itu udah pernah aku share sebelumnya, dan video yang kedua ini baru aku tayangin tapi diupload bareng-barengan. Nah, untuk 1.500.000 untuk warung kecil-kecilan di kontrakan seperti aku, ini aku bisa beli banyak beberapa macam ya. Yang kedua, tips yang kedua dari aku, setelah teman-teman tahu untuk mau pilih dibawa kemana untuk uang 1.500.000-nya, teman-teman harus punya yang namanya tekad besar, yang mana tekad kita akan membuat diri kita itu semakin semangat, semakin membara untuk menjalani bisnis kali ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya tekad yang kuat dan semangat yang membara, teman-teman bisa bakalan senang terus, moodnya bagus terus gitu ya. Meskipun gak ada pembeli, meskipun baru merintis dari nol, teman-teman harus punya semangat dulu untuk mempunyai bisnis dari nol gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman bisa belanjain barang apa saja yang teman-teman udah tentuin. Kalau misalkan teman-teman mau bikin warung kecil-kecilan kayak di kontrakan seperti aku, bisa banget ya teman-teman. Teman-teman untuk 1.500.000 itu hanya untuk isiannya aja. 1.500.000 hanya untuk isiannya aja kalau warung seperti aku. Atau teman-teman kalau misalkan mau bikin warung snack gitu yang pernah viral di TikTok atau di TikTok gitu ya, teman-teman bisa scroll aja, teman-teman bisa scroll mau yang seperti apa warungnya, atau warung jajanan snack aja, atau warung yang macam-macam seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman juga mau punya warung kayak frozen food juga bisa ya teman-teman. Tapi untuk freezernya itu teman-teman harus nabung dulu, atau enggak budgetnya lebih dari 1,5 juta, karena 1,5 juta itu hanya untuk isiannya aja ya teman-teman. Tapi aku bikin challenge 1,5 juta itu dapat apa aja, itu yang harus diingat lagi ya. 1,5 juta itu hanya isiannya aja. Atau teman-teman kalau misalkan mau bisnis kuliner juga bisa ya, 1,5 juta itu udah dapat semuanya. Contohnya teman-teman mau bikin jualan donat, teman-teman bisa beli bejanya, terus
payung-payungan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau jualan donatnya di hari Minggu di Car Free Day gitu ya, atau di pasar malam teman-teman juga bisa. Terus teman-teman tinggal sisanya itu beliin bahan-bahan aja gitu, kayak Springless, kayak selai strawberry, selai coklat gitu ya, atau enggak tepung, gula, minyaknya gitu, terus pengembangnya dan segala macam. Jadi 1,5 juta itu cocok banget kalau misalkan teman-teman mau jualan kuliner atau teman-teman mau jualan dimsum juga bisa ya. 1,5 juta itu udah banyak ya teman-teman. Contohnya kemarin tuh aku mau bikin challenge 1,5 juta itu bisa buat bikin apa aja. Untuk kuliner itu aku kemarin nyoba bikin dimsum gitu ya teman-teman, karena aku pengen banget punya usaha selain ini gitu ya. Ternyata alhamdulillah bisa juga ya teman-teman. Untuk di harga 300 chopper itu ada ya teman-teman, atau teman-teman mau yang lebih upgrade lagi itu chopper Meko juga bisa, atau chopper Toshiba yang harganya di atas 500 dan di bawah 1 juta itu bisa banget ya teman-teman. Nah sisanya itu teman-teman tinggal upgrade bahan-bahannya aja, kayak tepung, terus daging ayam gitu ya, terus kayak perminyakannya kayak minyak wijen, minyak ikan, terus saus kecap asin gitu ya, dan saus siram. Dan pokoknya teman-teman kalau misalkan untuk kuliner tuh harus lebih berhati-hati ya, karena kemarin itu pas aku nyoba-nyoba perdimsaman itu ada sekitar 5 kali dalam percobaan gitu ya, dan 4 kalinya itu masih try error gitu ya teman-teman. Nah pas yang kelimanya itu udah catet gimana resep yang bagusnya seperti apa. Dan kemarin juga udah aku share ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau nyobain untuk bikin dimsum ala aku juga nggak apa-apa, bisa banget teman-teman, bisa komen aja di video sebelum ini ya teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman harus punya mental yang kuat. Nah kalau misalkan teman-teman belum mempunyai mental yang kuat, tapi teman-teman udah coba aja dulu untuk berbisnis seperti ini, karena hanya dari nol, bukan hanya dari nol ya teman-teman. Justru kalau kita dari nol itu biasanya pelanggan belum tahu kita bisnis apa, kita mau ke usaha apa, dan yang selayaknya tetangga-tetangga lihat, oh paling bisnis ini, oh paling buka ini, paling belum seutuhnya full gitu ya untuk warung, atau paling rasanya seperti ini gitu ya. Jadi nomor 4 ini paling utamanya itu adalah mental yang kuat. Dan kalau misalkan ada kritikan dari tetangga atau dari pembeli, teman-teman wajib banget disaring dulu, terus diterima, baru kita cermati, kita ayah dulu gitu ya, kira-kira bagus gak ya, kira-kira oke nggak gitu ya kalau misalkan kita coba rubah gitu ya. Dan yang kelima, teman-teman harus konsisten untuk buka jamnya berapa, atau konsisten untuk berdagangnya untuk hari apa aja gitu ya teman-teman. Jadi biar pelanggan sama tetangga yang di sekitar tuh tahu, oh iya mbak ini buka warungnya jam sekian sampai jam sekian, ada di rumah atau ada di tempat ini gitu ya, ada di Car Free Day ini gitu ya. Jadi teman-teman udah di titik ini atau udah di catat nih sama pembeli teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh tokonya bukanya setiap hari, jamnya dari jam 5 sampai jam 5 sore aja ya. Jadi kalau misalkan tetangga dan pembeli sudah tahu jam berapa aja kita buka, dan hari apa aja kita buka dan tutup, mereka jadi bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kalau misalkan mereka butuh apa-apa, jadi mereka bisa ingat nih tanggal berapa, hari apa, terus sudah jam berapa, apakah masih buka atau enggak gitu ya teman-teman. Dan cukup sekian untuk 5 tips dari aku. Teman-teman yang mau coba buka usaha kecil-kecilan, semangat terus,
Dan pokoknya harus jangan berkecil hati kalau misalkan belum ramai, dan jangan down kalau misalkan ada kekurangan dari warung teman-teman gitu ya. Tetap kita koreksi, tetap kita coba lagi, dan tetap diperbaiki lagi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada kurangnya dan meskipun ada lebihnya, dan disyukuri, dan alhamdulillah ternyata kita berusaha dari nol aja itu udah ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Dan jangan salah, meskipun aku udah beberapa tahun mempunyai warung seperti ini, tapi ada aja kendalanya dan ada aja kekurangannya dari warung aku ya teman-teman. Dan ini aku masih bergelut sama dagangan aku, dan kebetulan juga aku mau mulai lagi dagang snack gitu ya di warung. Dan selain kayak tisu, mie, gula, minyak, tisu basah gitu ya, dan ada juga frozen foodnya. Dan ini aku mau dikit demi sedikit buka lagi yang namanya perjajanan gitu ya teman-teman. Dan per kopi-kopian, meskipun kopinya itu hanya ada kopi kapal api, kopi white, dan kopi top kopi gitu ya teman-teman. Dan untuk jajanannya juga nggak banyak banget, dan palingan jajanan itu aku belinya itu 2 minggu sekali ya teman-teman, karena ya kanan kiri juga ada warung jajanan, dan setiap warung seperti aku ini, warung sembako gitu ya, ada jajanannya juga itu ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak itu biasanya pilih-pilih untuk jajan hari ini, jajan untuk hari esok, dan hari lusanya gitu ya teman-teman. Jadi kenapa untuk jajanan ini nggak terlalu laku banget, tapi ya ada aja, dan pembelinya juga alhamdulillah ada aja ya teman-teman. Jadi untuk sampingan aja kalau misalkan adain jajanan seperti ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nontonin video aku kali ini, dan teman-teman udah bisa nih nerawang-nerawang ke misalkan teman-teman mau buka usaha apa lagi. Karena kan kalau misalkan kayak udah tutup, kita pasti bakalan mencoba lagi buka apa lagi gitu ya teman-teman. Cari lagi di YouTube, ngulik lagi resepnya atau ngulik lagi tips-tipsnya dari teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di sekeliling gitu ya. Jadi biar nanti ke depannya itu teman-teman enggak down lagi, enggak yang berkecil hati lagi untuk menjalankan bisnis selanjutnya. Pokoknya teman-teman harus semangat selalu. Dan aku akhiri untuk video aku. Jangan lupa teman-teman subscribe, karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu nontonin video aku, dan like, komen, dan share ya teman-teman. Dan teman-teman juga jangan lupa aktifkan notifikasinya, biar teman-teman tahu kalau misalkan aku upload video terbaru ya teman-teman. Dan teman-teman juga aku ucapkan terima kasih banyak yang udah selalu nonton video-video aku, dan yang udah selalu like, komen. Pokoknya aku punya keluarga baru gitu ya, kayak punya keluarga baru di YouTube gitu, dan bikin aku semangat untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir ini, dan terima kasih banyak. See you.